akan belajar bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya memberikan judul kepada kita yaitu iman yang kuat dengan perikop panggilan untuk ikut menderita. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin firman Tuhan. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus untuk anak rohaninya yaitu Timotius. Nah, surat ini juga bertujuan untuk menasihatkan anak rohaninya Timotius supaya ia tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dan supaya ia juga setia dalam mengabarkan Injil dan berpegang pada perjanjian lama dan Injil tentang Kristus. Dan juga supaya Timotius itu juga tetap bertugas sebagai guru dan pemberitaan Injil dari Tuhan, tetap kuat sekalipun menghadapi berbagai penderitaan dan tantangan di dalam kehidupannya. Nah, surat ini juga bukan hanya untuk Timotius saja, tetapi tertuju untuk kita pada saat ini, terutama orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di zaman yang sekarang ini, kita sadar dan kita tahu bahwa banyak sekali penderitaan, bahkan tantangan, masalah, persoalan yang terus ada di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Nah, supaya kita dapat menghadapi berbagai pencobaan yang semakin bertambah berat ini, maka yang pertama Paulus nasihatkan kepada kita adalah jadilah kuat. Kuat di sini bukan hanya berbicara tentang kuat di dalam tubuh jasmani kita sendiri, saudara, tetapi kuat di sini yaitu kuat iman kita kepada Yesus Kristus. Karena orang yang tidak kuat di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan tantangan ini tidak akan bertahan. Seringkali kita tahu banyak orang-orang yang tidak kuat, baik secara fisik maupun imannya, sehingga mereka dapat mengakhiri hidupnya karena mereka tidak memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Mereka stres, mereka depresi, bahkan kita sering melihat banyak orang-orang yang bunuh diri sendiri. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara supaya iman kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, tinggal di dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1, saya akan membacakan kepada kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, di ayat 1 ini, kita dapat melihat bagaimana menjadi pribadi yang kuat atau iman yang kuat. Yaitu kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka iman kita, iman saya, iman saudara akan kuat, akan kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak mudah menyerah dalam berbagai penderitaan, masalah, tantangan yang terus menimpa hidup kita. Bahkan saudara, kita dapat belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Nah, saudara-saudari pasti
sering mendengar tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Nah, tokoh Alkitab ini merupakan salah satu pengikut Kristus di Korintus. Nah, dia mampu melakukan mukjizat, bahkan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, hal ini yang membuat orang-orang membencinya hingga pada akhirnya ia dirajam. Nah, dirajam ini ya saudara, artinya dilempari batu sampai mati. Nah, untuk mempertahankan imannya Stefanus ini kepada Kristus, sehingga ia dikenal sebagai martir. Nah, martir ini saudara yaitu mati untuk memberitakan Injil. Selain kita tinggal di dalam Kristus Yesus, supaya iman kita kuat, kita juga harus menjadi saksi. Nah, kita dapat melihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Saya akan membacakan kepada kita sekali lagi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Di ayat ini kita dapat melihat ketika kita sudah mendengar, sudah banyak tahu apa yang benar, jangan sampai berhenti di kita saja saudara. Kita juga harus menyampaikan kepada orang lain supaya mereka juga tahu apa yang benar. Nah, seperti sebuah bangunan, ketika semakin banyak pilarnya yang menopang, maka bangunan itu semakin kuat. Begitu juga kita, saudara-saudari, kita juga harus bersaksi kepada orang lain. Maka kita dan dia akan menjadi pilar satu sama lain, sehingga kita akan saling menguatkan. Jadi saudara-saudari, janganlah pelit-pelit dalam bersaksi. Karena ketika kita bersaksi, bukan hanya kita yang dikuatkan, bukan hanya pribadi kita saja, tetapi orang lain juga bisa dikuatkan. Nah, selain harus menjadi saksi supaya iman kita kuat, kita juga harus menjadi orang kuat yang mendapatkan tugas dari Tuhan. Yang kita akan membaca sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ketika iman kita kuat di dalam Tuhan, kita juga mendapatkan tugas dari Tuhan, yaitu sebagai seorang prajurit yang siap untuk menderita, siap menghadapi berbagai pencobaan, berbagai tantangan atau masalah yang sering menghadang kita dalam memberitakan firman Tuhan atau dalam memberitakan kesaksian tentang kita dengan Tuhan. Ketika kita bertugas untuk melayani Tuhan, kita juga dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan kita juga harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tetapi berusaha keras untuk keluar dari berbagai pencobaan, persoalan, sehingga hidup kita ini dikatakan sebagai seorang pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah, seperti kita juga belajar dari seorang tentara. Nah, tentara ini sebelum mereka menjadi kuat, mereka itu melewati berbagai latihan yang berat. Karena itulah kalau kita mengalami penderitaan,
Kalau kita tidak mengalami penderitaan saudara, kita tidak akan kuat. Oleh sebab itu, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus siap menderita untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama. Seperti seorang tentara, ketika mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai rintangan di dalam latihan, tetapi mereka tetap kuat, pantang menyerah. Nah, itu yang dikatakan seorang pemenang. Jadi, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita sudah diajarkan bagaimana supaya iman kita ini menjadi kuat, yaitu yang pertama saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus supaya iman saya, iman saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Sehingga apapun pencobaan, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh, down, tetapi kita memiliki iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat kita menjadi seorang pemenang. Yang kedua, kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi ini, saudara, yaitu memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain. Bukan hanya berhenti kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memberitakan kepada orang lain, supaya orang-orang tersebut dapat dikuatkan, dan kita juga dikuatkan. Yang ketiga, orang yang kuat itu mendapat tugas dari Tuhan. Nah, ketika kita kuat, iman kita juga kuat, maka Tuhan juga mempercayakan hal-hal atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Maka kita juga menjadi seorang prajurit Kristus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Siap atau tidak siap, kita harus siap memberitakan firman Tuhan. Sekian dari firman Tuhan. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.